Ini adalah breakdown dokumenter mendalam tentang tragedi yang baru saja menghantam pulau emas kita, Sumatera. Mengingat sekarang ini kita ada di Desember 2025, narasi ini ditulis sebagai refleksi pasca bencana yang menghancurkan Sumatera di penghujung tahun ini. Kami nggak akan membalut ini dengan kata-kata manis. Ini adalah realita kelam. Kamu bayangin setengah pulau yang biasanya hidup dengan denyut nadi ekonomi dan pariwisata, tiba-tiba mati suri dalam semalam. Gelap, hening, cuma suara gemuruh tanah dan air bah yang terdengar. Tragedi Senyar di Sumatera bukan cuma soal hujan yang turun dari langit, tapi soal alam yang akhirnya menagih utang darah kepada kita. Saat lampu di Aceh padam total dan tanah di Sibolga bergerak menelan rumah, kita sadar satu hal. Teknologi canggih kita gak ada harganya di depan amarah bumi. Semua berawal di penghujung November 2025. Langit Sumatera seolah nggak pernah kering. BMKG udah teriak soal potensi cuaca ekstrim. Tapi jujur aja, siapa yang bener-bener dengerin? Kita terlalu sibuk sama rutinitas sampai akhirnya bom air itu meledak. Hujan dengan intensitas di luar nalar mengguyur dari ujung Banda Aceh sampai Padang tanpa henti selama 72 jam. Ini bukan hujan romantis ala film indie, ini waterbombing alami yang ngerobek pertahanan tanah kita yang udah rapuh. Puncaknya terjadi di Aceh. Gardu induk PLN yang jadi jantung kelistrikan provinsi ini dihantam banjir bandang dan longsor di beberapa titik vital. Akibatnya apa? Total blackout. Bayangin, satu provinsi gelap gulita. Bukan cuma sejam 2 jam, tapi berhari-hari. Di era di mana kita hidup bergantung sama listrik, kejadian ini mengubah kota-kota modern di Aceh jadi set film apokalips. Rumah sakit panik, sinyal hilang, dan orang-orang kembali ke zaman batu, meraba-raba dalam gelap sambil dengar suara air naik. Yang bikin situasi makin chaos adalah robohnya beberapa tower komunikasi utama di pegunungan akibat tanahnya ambles. Ini yang bikin istilah senyar alias kesemutan alias mati rasa jadi nyata. Akses internet putus total. Gen Z yang biasa update status tiba-tiba terisolasi. Gak ada info masuk, gak ada info keluar. Keluarga di Jakarta histeris, gak bisa hubungi kerabat di Aceh dan Sumut. Kita baru sadar betapa rapuhnya konektivitas kita saat fondasi tanahnya diambil paksa kembali oleh longsor. Geser ke Sumatera Utara, tepatnya di jalur lintas Sibolga-Tapanuli. Ini adalah horror story yang sebenarnya. Tebing-tebing curam yang tadinya hijau, tiba-tiba meluncur ke bawah, bawa ribuan ton lumpur dan batu. Jalan nasional putus, bikin distribusi logistik lumpuh. Tapi yang paling nyayat hati adalah kampung-kampung di lereng bukit yang hilang dari peta dalam sekejap. Rumah-rumah itu nggak hancur, mereka terkubur hidup-hidup. Sumatera Barat yang belum lama ini pulih dari bencana lahar dingin atau Galodo beberapa waktu lalu kena hantam lagi. Lembah Anai, pesisir selatan, sampai daerah Agam kembali disapu air bah berwarna coklat pekat. Sungai-sungai meluap dengan kecepatan arus yang bisa nyeret truk tronton kayak mainan Hot Wheels. Jembatan putus, akses jalan Bukit Tinggi Padang lumpuh total lagi. Ini bukti kalau alam di sana udah jenuh. Tanahnya udah nggak sanggup nampung air barang setetes pun. Pemandangan di lokasi bencana itu surrealis. Kamu lihat atap rumah yang nyembul di atas permukaan lumpur setinggi 3 meter. Di bawah lumpur itu adalah ruang tamu, kamar tidur, tempat di mana keluarga tadinya lagi ngopi santai. Lumpur ini bukan air yang bisa surut cepat. Dia mengendap, mengeras, dan ngunci apa aja yang ada di dalamnya. Proses evakuasi jadi mimpi buruk, karena alat berat pun ambras kalau dipaksa masuk. Sampai narasi ini dibuat, data posko gabungan mencatat angka yang bikin merinding.
Lebih dari 150 jiwa dikonfirmasi meninggal dunia, tersebar di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Tapi angka yang lebih nakutin adalah korban hilang yang masih di kisaran ratusan orang. Di bencana longsor, hilang seringkali berarti terkubur terlalu dalam untuk ditemukan. Ini bukan sekedar statistik, ini nyawa manusia yang punya mimpi dan keluarga. Pasca bencana, kita ngelihat betapa lembahnya infrastruktur kita. PDAM mati total karena pipa induk hanyut atau pecah. Sumur warga terkontaminasi air kotor. Jadilah krisis air bersih yang parah. Orang-orang harus antre berjam-jam cuma buat dapat sejerigen air dari truk tangki relawan. Ironis kan, mereka kebanjiran air tapi mati kehausan karena nggak ada air layak minum. Pasar tradisional hancur, ruko-ruko di pusat kota terendam, dan sawah-sawah yang harusnya panen malah jadi rawa. Kerugian ekonomi ditaksir triliunan rupiah. Tapi buat warga lokal, kerugiannya adalah mata pencaharian yang hilang selamanya. Petani kehilangan tanah, pedagang kehilangan modal. Mereka harus mulai dari minus, bukan dari nol lagi. Sekarang kita masuk ke pertanyaan brutalnya. Ini salah siapa? Pemerintah dan beberapa ahli cepat banget bilang ini anomali cuaca atau dampak La Nina ekstrim. Memang benar, curah hujan kemarin itu rekor tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Perubahan iklim bikin siklus hujan jadi nggak ketebak dan makin ganas. Atmosfer kita makin panas, nampung uap air lebih banyak dan muntahin itu semua sekaligus. Tapi nyalahin hujan doang itu tindakan pengecut. Hujan itu pemicu, tapi yang bikin dia jadi bencana mematikan adalah kondisi daratan kita. Hutan di hulu Aceh dan Tapanuli itu benteng terakhir kita. Fakta lapangannya, hutan itu udah botak. Alih musi lahan jadi perkebunan sawit, tambang ilegal dan logging liar yang nggak tersentuh hukum adalah penyebab utamanya. Pohon itu fungsinya nahan tanah dan nyerap air. Ketika pohonnya kamu tebang buat cuan, tanah di lereng bukit itu jadi bubur instan pas kena hujan. Akar-akar yang harusnya jadi jaring pengaman udah nggak ada. Jadi ketika hujan turun, nggak ada yang nahan, longsorlah dia menimpa rakyat kecil di bawah. Ini bukan takdir Tuhan semata, ini hasil kalkulasi bisnis yang mengorbankan keselamatan publik. Lihat peta tata ruang kita. Banyak izin bangunan dan perkebunan dikasih di zona merah rawan bencana. Sungai dipersempit, daerah resapan air diubah jadi beton. Pas air datang, dia mau lewat mana? Ya dia tabraklah rumah kamu. Keserakahan pengembang dan pejabat yang obrol izin tata ruang adalah kontributor utama. Kenapa banjir bandang sekarang dayanya makin ngerusak? Yang paling kena dampak selalu rakyat kecil. Di daerah pesisir, mereka kena banjir kiriman dari hulu. Di pedalaman, mereka kena longsor. Mereka nih kelompok yang nggak punya suara buat nolak tambang atau sawit. Tapi mereka yang pertama kali meregang nyawa pas bencana datang. Ketimpangan keadilan ekologis ini nyata banget di tragedi Senyar Sumatera. Kembali ke masalah sinyal. Robohnya tower di daerah pegunungan bikin koordinasi penyelamatan jadi lambat banget. Relawan nggak tahu titik mana yang butuh bantuan segera. Karena nggak ada GPS, nggak ada WA, kurir logistik buta arah. Ini pelajaran keras kalau infrastruktur telekomunikasi kita belum disaster proof. Kita cuma jago bangun, tapi lupa mikirin contingency plan kalau alam ngamuk. Di tengah kegelapan ini, salut buat tim SAR, relawan lokal, dan TNI Polri yang nembus lumpur setinggi dada buat nyari korban. Mereka kerja tanpa tidur, makan seadanya, dan bertaruh nyawa di medan yang masih labil. Mereka adalah bukti kalau kemanusiaan masih ada di saat sistem berantakan. Ribuan orang sekarang tinggal di tenda pengungsian yang becek. Sanitasi buruk, ancaman penyakit kulit dan diare mulai nyerang anak-anak. Trauma healing, boro-boro, mereka masih shock lihat rumah mereka hilang. Bantuan makanan ada, tapi rasa aman dan kepastian masa depan itu yang nggak ada. Jujur aja, respon awal pemerintah daerah sempat gagap. Mungkin karena skala bencananya kegedean atau karena akses putus. Tapi birokrasi penyaluran bantuan di beberapa titik masih aja ribet. Orang lagi lapar butuh nasi, malah disuruh data KTP yang KTP-nya aja udah hanyut ke laut. Fleksibilitas dalam kondisi darurat itu harusnya jadi prioritas, bukan prosedur administrasi.
Mari kita bicara jujur soal mafia hutan. Kenapa hulu sungai bisa gundul? Karena ada duit gede di sana. Kayu ilegal, pembukaan lahan sawit ribuan hektar. Seringkali pelakunya punya backing kuat. Selama hukum lingkungan cuma tajam ke bawah tumpul ke atas, tragedi Sianyar Jilid 2, 3, dan seterusnya cuma tinggal nunggu waktu. Buat kita milenial dan Gen Z, kejadian ini bikin climate anxiety makin parah. Kita ngerasa masa depan kita lagi dihancurin sama generasi sebelumnya yang serakah. Kita yang bakal warisin bumi yang rusak ini. Lihat video-video amatir dari lokasi bencana di TikTok bikin kita sadar, damn, kiamat iklim itu nyata dan udah di depan mata. Sumatera adalah peringatan keras buat pulau lain. Jawa, Kalimantan, Sulawesi, semua punya potensi yang sama. Kalau kita tetap ngejalanin pembangunan yang musuhan sama alam, kita lagi gali kuburan massal. Pembangunan infrastruktur itu penting, tapi kalau nggak diimbangi sama pelestarian ekologi, hasilnya adalah kehancuran infrastruktur itu sendiri. Butuh waktu bertahun-tahun buat Aceh, Sumut, dan Sumbar buat balik normal. Jaringan listrik harus dibangun ulang, jalanan harus diaspal lagi, dan trauma warga harus disembuhin. Ini bukan sprint, ini maraton penderitaan. Dan biayanya? Jauh lebih mahal daripada keuntungan yang didapat dari ngerusak hutan. Kita nggak bisa cuma jadi penonton. Donasi itu penting, tapi yang lebih penting adalah pressure politik. Tuntut kebijakan pro-lingkungan, boikot produk yang ngerusak hutan, dan sadar diri soal jejak karbon kita. Tragedi ini harus jadi titik balik, bukan cuma jadi headline berita seminggu, terus dilupain. Tragedi Sinyar di Sumatera adalah bukti kolaborasi mematikan antara cuaca ekstrim dan kejahatan lingkungan. Alam ngasih hujannya, manusia ngasih jalan rusaknya. Korban jiwa yang jatuh bukan tumbal alam, tapi korban dari ketidakbecusan kita menjaga keseimbangan. Kalau setelah lihat mayat bergelimpangan dan kota yang mati suri ini kita masih belum sadar dan masih mentingin cuan dibanding hutan, well, siap-siap aja. Karena alam gak butuh manusia, manusialah yang butuh alam. Saat alam memutuskan buat bersih-bersih, gak ada teknologi yang bisa nyelamatin kita. Pray for Sumatra, act for Earth. Menurut kamu, ini murni bencana alam atau azab dari keserakahan kita sendiri? Coba drop opini jujur kamu di kolom komentar, kita pengen tahu seberapa peduli kamu sama isu ini. Oh iya, buat kamu yang bosan sama berita yang permukaannya doang, pengen dapat insight yang tajam, data yang lebih daging, dan diskusi tanpa sensor bareng kita. Gabung sekarang jadi bagian dari Deep Mindsight Membership. Ini bukan sekedar langganan, ini tiket kamu buat masuk ke lingkaran orang-orang yang berani mikir beda. Dukung kita buat terus nyuarain kebenaran yang sering ditutup-tutupi. Pilih level kritis kamu sekarang, diantaranya ada paket sahabat Deepers, Rp20.000 per bulan. Buat kamu yang mau support dan dapat akses eksklusif tipis-tipis. Di paket ini kamu bakalan dapetin hak eksklusif. Paket Family Deepers, Rp50.000 per bulan. Buat kamu yang beneran anggap kita keluarga dalam pemikiran. Dan yang terakhir, paket Deepers Sejati, Rp99.900 per bulan. Buat kamu yang serius mau bedah realitas secara kritis dan realistis bareng kita. Jangan cuma jadi penonton pasif, jadilah penggerak dan kontributor. Klik tombol gabung atau join sekarang di samping tombol subscribe. Mari kita bongkar dunia ini sampai ke akar-akarnya bareng-bareng. See you on the inside, Deepers!